Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Oke, kita sama-sama belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara di pagi ini, di minggu ini ya. Oke, pesan Tuhannya adalah gini, membereskan bagian-bagian yang berceceran. Aduh, apalagi gitu ya. Tapi biarlah kita tangkap sama-sama ya, membereskan bagian-bagian yang berceceran. Saya mau ajak kita buka Yohanes 2 ayat 15. Tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah ini ada di semua, di keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kita sama-sama baca ayatnya mendasarinya dari Yohanes 2 ayat 15. Apa yang sudah terpampang di depan ini kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Tentu kita tahu ya kisah ini. Di versi Yohanes ini dikisahkan dimulai dengan sebuah penjelasan tentang kesibukan yang terjadi di bait Allah menjelang perayaan Paskah. Ya. Perayaan Paskah orang Yahudi yang sudah mendekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang Yahudi merayakan Paskah pada waktu itu kan Yesus masih ada kan. Jadi mereka merayakan Paskah untuk apa? Memperingati ya. Bagaimana nenek moyang mereka yaitu angkatan-angkatan terdahulu daripada bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Dibawa keluar menuju tanah perjanjian oleh Musa, oleh pimpinan Musa. Ya tentu Tuhan yang melakukannya. Jadi Paskah pada waktu itu adalah tentang peringatan betapa dahsyatnya Tuhan yang mereka miliki sehingga Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan ya. Jadi buat bangsa Israel perayaan Paskah ini perayaan penting ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi sebuah perayaan besar ya, sekaligus ibadah yang luar biasa. Ya, jadi Injil Yohanes ini dibuka dengan penjelasan bahwa ini menjelang Paskah ya. Nah seperti itu kira-kira yang diharapkan oleh orang-orang yang datang ke bait suci, ke bait Allah menjelang Paskah. Mereka datang mempersiapkan diri untuk peringatan tadi ya. Dan sekaligus suatu ibadah ya yang luar biasa. Tapi waktu ya Yesus pun sudah hadir di sana. Nah ketika Yesus berjalan masuk, ia mendapatkan satu pemandangan yang tidak seharusnya. Suatu persiapan perayaan ibadah yang seharusnya dipenuhi dengan persiapan rohani yang baik telah berubah menjadi apa? Tempat di mana orang-orang Farisi, para imam itu malah sibuk lagi cari keuntungan. Mereka menjual domba, merpati untuk korban dan mereka jual dengan harga yang mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar penjelasannya. Apa sih alasan daripada orang-orang Farisi ini, para imam-imam ini, para ahli Taurat ini di bait Allah berjualan hewan-hewan demikian mahal? Jadi begini, jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak uang yang akan mereka bisa peroleh dengan mengatakan kepada orang-orang yang datang mau beribadah. Mereka kan ibadah pada waktu itu kan masih pola perjanjian lama kan, mereka bawa kurban, bawa binatang, bawa hewan, bawa kambing, domba, merpati atau apa. Dan bisa dibayangkan kalau para imam ini bilang ini hewan ini gak berkenan. Ya, karena harus dicek dulu kan setiap hewan-hewan itu. Dan bayangkan para imam itu berkata, hewan yang ada di sini ini jauh lebih baik dari apa yang engkau bawa dari rumah. Dan ada yang mungkin datang dari jauh. Hewan yang kau bawa dari jauh udah lelah, udah gak patut dipersembahkan sebagai korban buat Tuhan. Itu kalau yang ngomong imam itu mereka yang namanya orang-orang pengen datang beribadah dan pengen benar di hadapan Allah. Maka apa yang mereka lakukan? Oh iya ya, kalau gitu aku harus beli hewan yang baru kalau gitu. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Mereka beli. Tapi pasaran di bait Allah itu lebih tinggi. Ya namanya juga mereka kan mau berjualan nih para imam. Pasaran di bait Allah hewan-hewan ini harganya mahal. Demi untuk supaya ibadah mereka berkenan, hewan-hewan yang baik, mereka beli itu. Dan bisa dibayangkan keuntungan yang mereka bisa peroleh. Nah terus udah gitu,
soal uang, ya kan ada meja penukar uang yang dibalikan di situ kan. Ada meja penukaran uang di sana. Tujuannya untuk apa sih? Nah, orang-orang Yahudi yang datang dari jauh, terutama Yahudi yang datang dari Roma, mereka kan punya mata uang sendiri kan. Nah, para imam ini bilang bahwa mereka datang salah satunya uang itu adalah untuk bayar pajak Bait Allah. Oh, uang dari Roma ini nggak laku, ini mesti ditukar dulu, kursnya bedanya segini gitu. Maka demi untuk mereka bisa mempersembahkan atau membayar uang pajak ke Bait Allah, maka mereka tukar uang di sana. Nah, kita tahu kalau tukar uangnya di sana, itu perbedaan kursnya tinggi sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mau perjalanan jauh ke luar negeri, biasanya tukar dulu kan di Bandung, daripada nukar di tempat di sana, di tempat berjualan, ditukar langsung, itu perbedaan kursnya sangat tinggi sekali. Nah, demikian juga orang-orang yang datang ke Bait Allah, ya ternyata nggak bisa kepakai ya mata uang kami, nggak bisa, mesti tukar dulu. Akhirnya tukarlah. Perbedaan kurs ini menimbulkan keuntungan lagi buat mereka. Ya. Semua dilakukan untuk tujuan keuntungan. Tempat yang kudus telah berubah menjadi mesin uang buat orang-orang ini, buat para imam ini. Nah, ketika Yesus masuk dan menyaksikan semuanya, dia menemukan ada hal-hal yang gak sepatutnya dilakukan. Sesuatu yang sebetulnya nih harusnya nih kan para imam, para pengajar-pengajar ini kan seharusnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tuh gak pantas gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika adanya pembiaran, ketika sesuatu yang gak sepatutnya, sesuatu yang salah dan dibiarkan, itu lama-lama menjadi hal yang biasa. Dan itulah sebabnya para ahli Taurat, para imam ini mereka lakukan nih tanpa udah gak ada rasa salah lagi. Saking apa? Udah biasa. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, lama-kelama akhirnya menjadi hal yang biasa. Dan itu semua mereka lakukan dalam nama Tuhan gitu ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, gak heran apabila Yesus mengambil tindakan atas semua yang berlangsung itu. Maka apa yang Yesus lakukan? Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Ya, seperti yang tadi dibaca. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan. Kalau mau lihat Yesus yang berbeda adalah waktu di Bait Allah. Yesus kan gak pernah kan ngambil. Ada cambuk dari tali, kemudian dia balikan itu meja-meja. Mungkin kaget, semua orang mungkin kaget. Kita mungkin yang ada di sana juga mungkin kaget. Wow, ternyata Yesus melakukan sesuatu yang mengagetkan di hadapan para pemuka-pemuka agama itu. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan mau kita melihat kembali kepada kehidupan pribadi kita. Tuhan mau kita melihat kepada kehidupan sehari-hari kita. Baik di rumah tangga maupun di keluarga. Bahkan termasuk kehidupan kita di gereja. Ya. Sadari bahwa apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Atau sesuatu yang tampak dalam tanda kutip berceceran. Yang harus dirapihkan. Maka lakukanlah pembenahan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, kadang sesuatu yang awalnya tahu bahwa hal berceceran itu enggak baik, tetapi ketika itu mulai dilakukan pembiaran demi pembiaran akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Maka pemandangan yang berceceran itu akhirnya menjadi pemandangan yang biasa. Makanya kalau kita pernah makan di sebuah tempat yang kadang-kadang mereka nggak terlalu ngelap mejanya gitu ya. Dan orang-orang yang udah terbiasa ke sana termasuk yang jual. Karena hal netes sambal 1, sambal 2, sambal 3, apalagi kalau saya ngelihat botol sambal yang udah belepotan di ujungnya. Saya biasa beresin dulu itu. Apalagi sesudah makan, saya juga beresin lagi botolnya. Supaya nanti selanjutnya orang yang makan nggak bilang, ini yang makan tadi siapa sih jorok amat gitu. Nah, saya beresin dulu itu semua, dibersihkan. Kenapa? Nggak betah lihatnya. Kadang kalau mejanya banyak tumpahan-tumpahan itu kadang-kadang dielap dulu.
Nah tetapi kalau setetes dibiarkan, 2 tetes dibiarkan, 3, akhirnya kita menjadi terbiasa dengan semuanya itu dan gak rasa apa-apa tuh, baik bersih-bersih aja gitu ya. Ya kadang ya seperti tadi saya bilang, sesuatu yang udah dibiarkan demi dibiarkan, akhirnya kita terbiasa dan udah gak punya rasa geli lagi, gak punya rasa jijik lagi. Ya. Ada cara pandang untuk selalu bisa menyadari bahwa ini gak seharusnya seperti itu tuh, ada cara pandang yang harus selalu dikalibrasi Bapak Ibu Saudara. Apa sih kalibrasi? Ya. Kalibrasi adalah proses penyesuaian standar ukuran kepada ukuran yang resmi yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin berdagang dan memerlukan timbangan di dalam usaha Anda Bapak Ibu. Maka secara berkala timbangan itu harus dikalibrasi. Supaya gini, jangan orang dirugikan dan juga jangan kita yang jual dirugikan. Karena apa? Karena udah sering dipakai sehingga ukuran yang seharusnya tuh apa gitu. Kayaknya kita perlu mengecek dan dikembalikan kepada standar yang seharusnya. Nah itu yang namanya kalibrasi. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan alat ukur termometer yang ada di rumah itu. Termometer yang ada di rumah yang kita biasa beli di apotek atau di toko alat kesehatan, itu berbeda dengan termometer yang rumah sakit pakai. Bisa beda 1 atau 2 derajat. Jadi kita rasanya ngedengar 1 atau 2 derajat, ya apa cuma 1 atau 2 derajat. Beda 1-2 derajat itu adalah sebuah angka di mana, nah di sini kalau ada dokter ya ngerti. Perbedaan 1 atau 2 angka antara masih belum panas atau sudah melewati batas panas itu adalah perbedaan diambil tindakan atau enggak terhadap pasien itu. Nah kita di rumah kan ngelihat, wah udah panas nih gitu ya. Mungkin ke rumah sakit itu mungkin belum melewati itu. Dan kita udah buru-buru ngambil sesuatu buat, karena udah melewati batas panas yang seharusnya. Nah ternyata untuk bisa menyamakan apa yang rumah sakit pakai itu harganya beda. Yang rumah sakit pakai itu harganya mahal sekali. Makanya perbedaan 1-2 derajat bahkan 3 derajat itu bisa terjadi. Ya, oke saya nggak ngomongin soal itu. Nah ini pesan ya Bapak Ibu Saudara, dan pesan ini ditujukan buat setiap bagian dari kehidupan kita. Tuhan mau kita seperti seorang petugas quality control di sebuah perusahaan. Ya. Yang sedang melakukan checklist 1 persatu atas produk yang mau dipasarkan. Ya. Setelah melakukannya menemukan bahwa sekiranya ada hal-hal yang gak sepatutnya, maka harus dilakukan tindakan perbaikan. Wah setelah dilakukan checklist ternyata wah ini nggak lulus nih, ini nggak lolos untuk layak dijual. Ini dikembalikan lagi, ini diperbaiki dulu gitu. Nah petugas quality control itu punya standar. Nah seharusnya kita orang percaya juga punya standar. Jangan memiliki standar yang gini, apa aja lah gitu ya. Sehingga boleh iya, boleh enggak. Boleh bagus, boleh enggak, apa aja gitu. Sehingga ketika yang buruk terus terjadi, kita merasa juga biasa-biasa aja, gak ada apa-apa. Emang salahnya di mana sih gitu ya. Kenapa? Gak punya standar. Atau seperti seorang ibu rumah tangga, ya, ketika masuk ke kamar anaknya setelah anaknya bermain. Dan biasanya kalau anaknya kalau nggak diajar, abis main acak-acakan gitu Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang si ibu biasanya katakan? Ya bersin dulu dong, kembalikan ke tempatnya masing-masing. Ke tempat seharusnya daripada barang-barang ini. Seperti halnya anak-anak sekolah minggu di bawah. Main, ambil ini, nah mereka diajar. Kembalikan lagi ke rak. Seperti seharusnya. Mereka diajar, ada standarnya. Nah beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah menjadi orang percaya yang memiliki cara penilaian yang terkalibrasi. Menjadi orang percaya memiliki cara penilaian yang dalam tanda kutip terkalibrasi. Ya. Yohanes 2 ayat 14. Di situ ditulis dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati
dan penukar-penukar uang duduk di situ. Terus ayat 15 yang tadi di awal. Ya. Lalu Yesus buat cambuk dari tali itu, usir mereka. Ya. Dan balikan meja-meja penukar uang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kecakapan di bidang tertentu, tentunya akan sangat terganggu apabila melihat sesuatu yang berbeda dengan yang Bapak Ibu Saudara biasa diajar. Oke, nggak usah jauh-jauh lah. Seorang yang cakap dalam hal interior design, waktu dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat tata letaknya, kok nggak beraturan. Kemudian ada warna yang nggak match, ada pajangan-pajangan yang salah peletakan dan lain-lain, itu akan sangat terganggu Bapak Ibu Saudara. Loh ini seharusnya kan di sini, ya ini harusnya taruhnya di sudut ini. Ya kenapa? Karena terbiasa udah tahu yang benernya kayak apa gitu. Saya beberapa bulan lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ya ketika ada suatu acara. Hamba Tuhan ini bilang bahwa ada salah satu orang tua daripada jemaatnya yang sampai si orang tua ini kesulitan datang ke gereja. Nah ini alasannya agak lain ya. Bukannya bersepeda atau apa, bukan. Bukannya sebulan sekali juga. Aduh jadi kayak ngomong siapa. Bapak Ibu. Saya mau ngomong apa tadi? Nah si orang tua jemaatnya ini punya sebuah ketajaman di dalam mendengar musik. Dan udah nggak bisa disebut lagi soal peka, tapi karena begitu tajamnya sampai si dinding dia bilang sampai dinding rumahnya itu harus kalau dari kayu yang hidup dan kayu yang mati dan jalur-jalur kayu-kayu yang ada di dindingnya itu beda, itu suaranya akan menjadi sangat gak enak kan. Yang mana kalau kita dengar enak-enak aja gitu. Tapi dia akan sangat tersakiti telinganya gara-gara ada ketidakcocokan di dalam dinding kayu yang menyerap suara itu. Wah saya bilang cocok nih jadi operator sound system. Dia bilang udah gak bisa dengar, udah gak bisa ke gereja. Saudara bayangin nih, udah di luar batas normal kan. Udah gak bisa ke gereja. Kenapa? Musik gereja yang begitu bagus dengan sound system di tempatnya yang begitu bagus. Buat dia ini suatu suara yang sangat menyakitkan telinganya. Dia bilang. Maka dia hanya bisa mendengar suara sound system yang ada di ruangannya, di rumahnya. Ini kata, dan betul orang-orang ahli bilang ini yang the bestnya katanya. Sampai dia dengar sedikit di bawah itu aja udah sakit. Ya saya bukan bermaksud membicarakan orang ini, tetapi kalau udah orang yang punya standar tertentu, maka waktu melihat atau mendengar sesuatu yang di bawahnya itu, dia akan segera mengetahuinya ada sesuatu yang gak enak gitu. Para imam di bait Allah, yang seharusnya mereka kan tahu banget apa yang harus dilakukan kan. Apalagi menjelang perayaan Paskah, ibadah besar. Para imam itu malah jadi dagang, cari keuntungan. Hal mana yang seharusnya mereka harusnya tajam sekali di situ gitu. Tapi mereka malah kendor, malah dagang buat keuntungan diri sendiri. Dengan cara-cara yang tadi. Orang udah bawa hewan, suruh beli lagi hewannya. Pokoknya dengan berbagai alasan-alasan yang rohani. Nah beda sama Yesus. Yesus baru saja masuk ke halaman bait Allah. Begitu dia masuk dan dia lihat sekilas pemandangan yang terjadi, segera Yesus tahu. Ini gak beres ini. Ada sesuatu yang salah. Ada motivasi yang salah. Ada tujuan yang salah yang dilakukan oleh para imam-imam di bait Allah, di halaman bait Allah itu. Kenapa? Yesus punya standar. Yang pasti standar para imam itu jauh di bawahnya. Kalau kembali ke ayat 14. Dalam bait suci didapatinya. Nah, jadi waktu Yesus ada
di bait suci, di situ dikatakan didapatinya. Pedagang-pedagang lembu dan sebagainya. Nah kata didapatinya itu dalam bahasa aslinya hiorisko. Hiorisko punya makna Yesus menemukan sesuatu. Atau di dalam bahasa istilah kepolisiannya Yesus mendapat temuan. Ya. Seperti KPK ketika lagi bertugas menyelidiki suatu institusi. Cek demi cek di lembar, diperiksa ini dan itu. Kemudian mereka mendapat temuan. Nah itu hiorisko, didapatinya. Nah orang yang bisa mengalami hiorisko, menemukan sesuatu nih, wah ada yang gak benar nih, mendapatkan temuan. Itu punya ketajaman. Yesus begitu masuk, Yesus langsung mengalami hiorisko. Wah ada yang gak beres nih, ini apaan yang dilakukan para imam ini. Jadi setajam itulah pandangan mata Yesus. Ya, bukan hanya bicara soal mata ya, intuisi, daya tangkap, segala hikmat, segala hal yang luar biasa untuk menangkap semuanya itu. Ketika sekilas memperhatikan gelagat para imam yang sedang berdagang itu. Ternyata mereka bukan sedang melayani Tuhan. Mereka ternyata lagi cari uang, bahkan dengan cara yang gak pantas. Yesus dapati itu. Ya. Artinya ayat ini sedang mengajarkan kita bahwa seharusnya lah setiap kita orang percaya terbiasa memiliki ketajaman seperti itu. Kalau kita terbiasa dengan firman Tuhan, maka sesuatu yang di luar firman harusnya ada ketajaman bahwa ini gak sesuai firman. Ada hiorisko dan kita mudah mendapatkan temuan. Nah ini gak sesuai nih, gitu. Bukan tujuannya ketajaman itu bukan untuk menjadi seperti orang Farisi yang nunjuk-nunjuk orang salah gitu, bukan itu ya. Tetapi tajam ketika melihat atau menyadari sekiranya ada hal-hal yang tidak pada tempatnya terjadi dan melakukan tindakan perbaikan. Nah, untuk mengalami itu tuh perlu ketajaman dan orang percaya sebetulnya harusnya punya gitu. Dan buat Yesus gak memerlukan waktu lama kok untuk menemukan dan melakukan tindakan atas orang-orang yang sudah menyimpang dari yang semestinya. Maka apa yang Yesus lakukan? Dia membuat cambuk dari tali tadi. Nah seperti inilah yang Tuhan mau kita orang percaya juga miliki. Kadang gini Bapak Ibu Saudara, gak sedikit orang percaya yang jangankan peka. Sudah berulang kali diperingati aja masih belum merasakan apa-apa. Emang salah apa gitu gua gitu ya. Atau sekiranya menyadari, oh gak boleh. Lamban sekali untuk melakukan perubahan. Yesus pernah menegur keras 2 orang murid Yesus yang di hari kebangkitan Yesus 2 murid ini malah pulang ke Emmaus. Ya kita pernah mendengar kisah 2 orang yang pulang ke Emmaus. Kenapa mereka pulang ke Emmaus ke kampung halaman? Karena mereka kecewa. Yesus yang mereka pikir raja, loh kok ditangkap? Kok mati? Udah kita pulang ke kampung aja lah gitu ya, ke kampung halaman. Tetapi justru mereka pulang pada saat Yesus hari itu bangkit dari kematian. Dan Yesus dikatakan menghampiri kedua orang murid itu. Dan mereka tidak mengenal. Dan kemudian Yesus tanya, apa yang kalian bicarakan? Ya ini soal Yesus ini. Yang kami pikir raja, yang akan mengusir Romawi dari Israel, malah mati. Dan apa Yesus katakan? Di situ dikatakan Lukas 24 ayat 25. Yesus tegur loh kedua murid itu. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Wow, ini keras ini. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Para nabi itu udah dari jauh-jauh. Sudah beratus tahun sebelumnya udah bilang bahwa ada Mesias yang hari ketiga dia akan bangkit. Belum lagi ditambah Yesus berkata, jangan kemana-mana, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan murid ini jalan aja pulang. Dia pikir ya mati ya udah tamat riwayatnya Yesus itu. Maka Yesus tegur keras. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Lamban itu dalam bahasa aslinya itu bradus. Bradus tuh slow. Bradus itu tumpul. Bradus itu bahkan dikatakan inaktif.
nggak berfungsi, nggak jalan tuh komputernya, sehingga nggak nangkep apa-apa gitu. Nah kita seharusnya orang-orang percaya ini punya ketajaman, katakan ketajaman, tahu bahwa ini sesuai firman, yang ini nggak sesuai firman, dan jangan bikin firman yang baru, nyiptain sendiri gitu. Yang nggak ada di firman kita halalin karena kita yang bikin gitu. Nah itu jangan, ngaco, udah ngaco kemana-mana itu. Bapak Ibu Saudara kalau masih ingat pada waktu sepak bola dunia ya. Pokoknya gini, di hampir setiap ajang sepak bola internasional selalu ada penonton dari Jepang. Yang kalau habis pertandingan selesai, mereka nggak langsung keluar. Dia ngeluarin kantong plastik. Beda sama orang kita ngambil kantong plastik buat bungkus kalau habis makan. Tapi orang Jepang ngambil kantong plastik, dia mungutin tuh. Sampah-sampahnya berceceran yang bukan sampah dia aja, tetapi sampah orang lain. Jadi ketika penonton semuanya keluar, ini orang-orang Jepang ini, dia masih ada di dalam stadion untuk mungutin. Dan ini menarik perhatian dunia. Betapa bangsa Jepang ini, dia sampai kok mau gitu lakukan itu, ngumpulin sampah dan kemudian buang di tempat sampah. Ini kan luar biasa ya. Bahkan menjadi contoh teladan kan. Seperti orang Jepang, seperti orang Jepang gitu. Kenapa? Ternyata mereka bukan lagi mau so terkenal gitu, bukan. Kenapa? Udah kebiasaan, begah, nggak betah. Kalau lihat ada sampah berceceran, maka apa yang dia lakukan? Dia pungutin. Dan waktu dia pungutin, dia buang ke tempat sampah seharusnya. Baru tuh pulang enak, aduh, nggak ada ganjelan. Gimana dengan kita orang percaya? Bukan sampah-sampah literal yang beneran sampah aja. Kadang-kadang kita udah buang, udah ngincer masuk ke tong sampah, nggak tepat aja kita biarin masih. Bukan kita sih ya, nggak tahu ya. Ada nggak yang kemudian, aduh nggak tepat nih, pungut lagi. Atau kita terbiasa membiarkan, pembiaran. Karena gini tadi, sesuatu yang dibiarkan demi dibiarkan itu akan menjadi kebiasaan. Dan akhirnya menjadi biasa, nggak ada yang kotor. Baik-baik aja kok gitu. Tapi waktu kita punya standar yang terkalibrasi, rasanya melihat sesuatu yang kotor, yang menyimpang, rasanya nggak betah. Seperti Yesus waktu masuk ke bait Allah, Yesus langsung merasakan, nggak beres nih. Nah kita kalau punya ketajaman itu bukan untuk nunjuk-nunjuk, wah salah nih, dosa nih gini, bukan nih. Kita pertama-tama mungkin tunjuk kepada kehidupan kita. Ketajaman itu pertama-tama memang ya udah buat ya untuk dilakukan terhadap diri kita sendiri. Jadi mari kita sama-sama menjadi orang, belum selesai ya. Masih kita sama-sama menjadi orang tajam, orang yang tajam yang gak betah ketika membiarkan ada sesuatu yang menyimpang atau tidak pada tempatnya terjadi dalam kehidupan kita. Kadang yang terjadi yang menyedihkan adalah perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk kemudian akhirnya baru menyadari setelah terlalu banyak korban bergelimpangan. Nah jangan sampai seperti itu. Untuk mengajari pasangan kalau habis sikat gigi itu odolnya ditutup itu butuh 30 tahun kadang-kadang. Habis mandi anduk digantung ke tempat gantungan anduk itu kadang-kadang butuh 26 tahun. Untuk akhirnya baru tuh Pak dia gantung itu anduk setelah mandi. Setelah anak kami menjelang pernikahan, ya ampun lama amat. Nah kami dalam bimbingan pernikahan saya bilang sebelum nikah, udah mesti pada bisa semua tuh hal standar yang dunia umum di bimbingan pernikahan dunia saja diajarin tuh kayak begitu. Ini belum bicara soal standar firman Tuhan. Sebelum kalian nikah nih, rubah dulu cara hidupnya masing-masing di rumah sehingga pada waktu nikah, udah nggak usah ribut soal odol, nggak pernah ditutup, anduk nggak digantung sembarangan, buang baju lempar ada di mana. Kadang gini buka celana itu habis dibuka itu dia gini nih. Nah di kamar tuh bisa ada lima kayak begitu tuh 5 pulau. Itu kalau udah nikah 1 tahun 2 tahun pertama
istri masih senyum atau suami masih senyum. Lewat 1-2 tahun ribut itu gara-gara itu. Nah, kenapa mesti ribut untuk perkara-perkara yang sebetulnya orang dunia aja udah pada bisa gitu. Bagaimana dengan si anak Tuhan? Perkara minggu mesti ke gereja ya kan, hari ini kan masih terus diajarin kan. Jangan lupa minggu ke gereja ya. Kadang masih ada yang lupa. Besok tuh sepeda apa gereja? Sepeda apa gereja ya gitu. Dan kemudian ada fungsi-fungsi dalam keluarga yang kadang lupa. Lupanya sampai tahun ke-40 gitu ya. Nah itu yang pertama, kita harus menjadi orang percaya memiliki cara penilaian yang terkalibrasi. Kalau senantiasa dikalibrasi atau diselaraskan dengan firman Tuhan, jadi kita punya standar. Standarnya Yesus, katakan standar Yesus. Oke, yang kedua, menjadi orang percaya yang berani melakukan renovasi total. Menjadi orang percaya yang berani melakukan renovasi total. Yohanes 2 ayat 16. Di situ dikatakan ayat 16 kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi Yesus udah nggak melihat lagi bait Allah itu berfungsi sebagaimana seharusnya bait Allah. Ia melihat bahwa bait yang selama ini berfungsi sebagai rumah Bapakku, kata Yesus. Waktu Yesus melihat pemandangan itu, Yesus bilang, wah udah beralih fungsi ini bukan rumah Bapakku lagi. Bukan rumah tempat Bapakku dimuliakan lagi. Tapi engkau telah membuatnya menjadi apa? Menjadi tempat berjualan. Di versi Injil Yohanes, Yesus bilang, kau telah merubah rumah Bapakku menjadi house of commerce. Menjadi house of merchandise katanya. Kalau di dalam versi The Message, di situ dikatakan kau telah merubah rumah Bapakku menjadi shopping mall, kata di situ. Tapi di versi Injil Matius, kau telah merubah rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Wow, menyedihkan sekali. Ada perubahan fungsi dan nama. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagus apapun nama dan fungsi sebuah tempat. Misalnya soal bait Allah. Ya, yang berfungsi tempat penyembahan kepada Allah Bapa Sorgawi. Itu akan sangat mudah berubah. Tergantung berapa banyak sampah dalam tanda kutip. Tergantung berapa banyak kekotoran. Tergantung berapa banyak aktivitas lain yang berada di dalamnya. Itu namanya bisa berubah. Oke, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kan kita suka melihat bahwa tergantung aktivitas yang ada di dalamnya, kemudian ruangan itu menjadi punya nama yang baru. Kalau di dalam rumah tangga ada kamar tidur yang udah rapi, kamar tidur orang tua. Kemudian datanglah anak-anak. Misalnya anaknya ada beberapa. Satu bawa mainannya, yang satu bawa mainannya, satu bawa mainannya. Kemudian mereka lompat ke kamar tidur orang tuanya. Dan kemudian ada bantal, ada guling. Mereka main perang-perangan, bikin benteng-bentengan. Selimutnya dibuat tenda. Dan semuanya akhirnya jadi kacau balau. Kemudian waktu sang orang tua masuk. Apa yang dia bilang? Ini kamar mama, ini kamar papa. Menjadi kapal pecah. Ada nama baru. Kenapa? Nama baru itu tergantung aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Tergantung apa aja yang berserakan, maka akan ada nama baru. Waktu Yesus masuk ke bait Allah, dia lihat aktivitas yang di dalamnya enggak seperti nama yang semula, yang semestinya. Maka ada julukan nama baru. Bayangkan, bait Allah berubah menjadi sarang penyamun. Bait Allah berubah menjadi house of merchandise, house of commerce, dan lain-lain. Hal yang sama terjadi di bait Allah juga bisa terjadi di masa sekarang. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bayangkan? Julukan apa yang kira-kira akan Yesus katakan waktu dia masuk ke dalam rumah kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam tempat di mana kita tinggal bersama keluarga, kemudian Yesus masuk. Kan Yesus memiliki, tadi dikatakan heurisko. Temuan apa yang dia akan temukan? Aktivitas apa yang selama ini berlangsung di dalam rumah tangga dan keluarga kita? Dan kemudian kira-kira ada nama baru apakah yang akan Yesus katakan?
Rumah tempat di mana keluarga bersama, suami, istri, anak, memuliakan Tuhan, ada hadirat Tuhan terjadi. Kira-kira nih, nama apa yang akan Yesus berikan? Jangan dijawab sekarang ya, itu buat komsel ya. Rumah yang seharusnya penuh dengan kehangatan. Kadang-kadang saya udah beberapa bulan Pak nggak bicara, menjadi dingin sekali. Rumah yang seharusnya penuh dengan hubungan, jalinan hubungan. Menjadi rumah yang setiap orang yang masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar masing-masing dan hening, tidak ada kegiatan. Tidak ada komunikasi, tidak ada jalinan. Mestinya ada nama baru. Rumah yang mestinya ada mezbah yang dinaikkan. Tapi ada mezbah yang gak pernah dinaikkan. Maka mungkin namanya ada nama baru untuk itu. Nah kira-kira nama baru apakah yang Yesus akan katakan tentang tempat di mana kita tinggal. Dan tubuh kita juga ternyata diri pribadi kita juga adalah bait Allah juga. Kira-kira waktu Yesus masuk. Ini buat kita semua nih, yaitu Yesus masuk. Kira-kira apakah ada nama lain yang Yesus berikan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Pertanyaannya udah dikasih sekarang, jawabannya nanti Rabu ya. Mari Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang sama, kita dudukan posisi kita di posisi Yesus. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tajam, yang tahu ketika ada mungkin sesuatu yang gak beres. Lakukan sesuatu. Apa mau nunggu Yesus ambil tali kemudian dia buat cambuk. Kemudian dia jungkir balikan. Tetapi gini Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan poin yang kedua ya. Poin yang kedua namanya apa nih? Menjadi orang percaya berani melakukan renovasi total. Nah kira-kira waktu kita menemukan nih, sebelum Yesus datang dan memberi julukan nama yang lain, mestinya kita dulu yang menemukan, katakan amin. Kita dulu yang menemukan nih, waduh ini kalau Yesus datang nih, pasti nanti namanya adalah Anu. Mestinya kita udah tahu nih, julukan apa atau sebutan apa yang akan Yesus sebutkan buat keadaan yang terjadi. Nah yang dibutuhkan adalah gini, berani melakukan renovasi total. Renovasi total tuh bukan gini, bukan ada karpet, ya kotorannya dimasukin ke bawah karpet, kemudian kita tutupin. Artinya kotorannya masih ada nggak? Masih ada, cuman ketutupan aja. Tapi kalau renovasi total, bongkar itu, ya rayap-rayapnya sekalian dibongkar. Kadang-kadang rayap kan nggak kelihatan. Tapi ketika pelapisan dinding dibuka kan, wah ini mesti nggak bisa cuman ditiup-tiup kecil. Mesti ada renovasi total. Mesti perlu dilakukan tindakan total. Ayat 15 di situ apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus berkata, ini uangnya geser dikit ya, ini uangnya jangan di sini ya? Apa yang Yesus lakukan di situ? Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Perlu renovasi total sehingga orang tersentak. Oh iya, gak boleh ya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya gak tahu apa yang masing-masing kita juga satu persatu, tetapi saya percaya kita nangkep. Mestinya kita punya standar dan kita tahu kayaknya ada something wrong Pak dalam kehidupanku. Kayaknya ada something wrong di dalam kehidupan keluargaku. Dan kita gak bisa diam-diam karena sesuatu yang dibiarkan diam-diam itu akan akhirnya menjadi terbiasa dan kemudian ujung-ujungnya berkata, emang ada masalah apa? Kayaknya aku baik-baik aja. Nah ini yang membuat kita menjadi lamban beradus tadi. Gak peka lagi. Gak tajam lagi. Bahkan dikatakan inaktif. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan ini buat kita semua. Yesus, pesan Tuhan ini bilang, jangan biarkan ada ceceran-ceceran dan kemudian kita gak lakukan apa-apa. Ya mau katakan amin. Ya mau kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.